Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 9 di subtema 3 tokoh penjelajah angkasa luar. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 171 sampai dengan 183. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, ini ada gambar. Ini adalah gambar pesawat bertenaga matahari, ya. Nah, kita sudah ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kesempatan manusia untuk melakukan penjelajahan ke angkasa luar. Ya, nah hal itu juga mendorong semakin canggihnya teknologi transportasi udara. Ya, coba kita lihat saja di sini ada ini ya, pesawat bertenaga matahari. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa manusia ingin menemukan pesawat terbang berbahan bakar energi surya? Nah, kita lihat di sebelah kanan, manusia ingin menemukan karena untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Yang nomor 2, apakah keunggulan pesawat terbang berbahan bakar energi surya dibanding dengan yang berbahan bakar fosil? Keunggulannya adalah bahan bakar fosil yaitu keunggulan pesawat terbang berbahan bakar energi surya dibanding dengan yang berbahan bakar energi fosil ya adalah tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, apakah dampak dari penemuan tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pada umumnya? Nah, dampaknya adalah lingkungan bebas polusi, sedangkan pengaruhnya adalah meningkatnya kualitas hidup. Nah, berikutnya ada bacaan judulnya Pengaruh Modernisasi Terhadap Perkembangan Sistem Transportasi Udara dan Air. Nah, ini boleh adik-adik baca dahulu ya. Kemudian kita akan mengisi tabel berikut ini. Nah, ini ada transportasi air sebelum modernisasi dan sebelum modernisasi, lalu udara sebelum dan sesudah. Kita coba lihat di sebelah kanan. Yang pertama dari transportasi air sebelum modernisasi masih menggunakan manusia dan angin ya. Manusia itu berarti yang mengayuh ini, seperti ini contoh gambarnya. Lalu kalau setelahnya kita menggunakan mesin seperti ini, ada kapal laut ya. Kemudian kalau udara itu menggunakan udara panas seperti ini ya, balon gas seperti itu. Kemudian kalau yang sekarang sudah menggunakan mesin ya, seperti pesawat terbang yang sekarang ada saat ini. Kemudian berikutnya, modernisasi memang memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang kita isi diagramnya ya. Yang pertama, dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, yaitu menunjang mobilitas penduduk, memudahkan distribusi barang dan jasa, memudahkan interaksi antar penduduk. Lalu, dampak negatifnya adalah semakin banyak kecelakaan, meningkatnya kriminalitas, dan kesenjangan sosial. Bagi lingkungan, dampak positifnya, lingkungan dikelola dengan baik dan untuk mendukung kegiatan transportasi. Lalu dampak negatifnya adalah polusi udara dan suara, menyebabkan pemanasan global, ya, dan menipisnya bahan bakar fosil. Lalu presentasikan dan buat kesimpulan. Manusia tidak bisa terlepas dari teknologi, sehingga di era globalisasi ini manusia dituntut untuk dapat menggunakan teknologi. Namun perkembangan teknologi memiliki dampak negatif, sehingga kita harus bersikap bijak dalam menggunakan teknologi. Yang berikutnya di sini ada bacaan judulnya Sepeda Ontel Warisan Kakek. Bisa adik-adik baca dahulu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan diagram di sini ya untuk menuliskan kesamaan antara keduanya ya, antara keduanya dari pengalamanmu atau dari film. Contohnya yang pertama tadi dari sepeda ontel warisan kakek, bagian yang disukai. Saat pulang sekolah, Dindin hampir pingsan karena kehausan. Namun sepeda ontel ayahnya
mampu menyelamatkan dirinya dari dehidrasi. Nah, kalau dari cerita fiksi ini, sepeda ontel kini harganya sangat mahal. Para pencinta sepeda antik menghargainya dengan harga tinggi. Tetapi ayah tidak akan membiarkan sepeda itu dijual. Ayah juga berharap suatu saat nanti Dindin akan merawat sepedanya. Kalau dari pengalamannya, mungkin Karina buat ayahku pernah memiliki sepeda antik peninggalan zaman Belanda. Sepedanya memang sudah tua namun masih terawat dengan baik. Karena diminati, ayah menjual dengan harga misalnya berapa gitu ya. Ini contoh saja. Persamaannya, sepeda ontel merupakan barang antik. Ya. Kemudian yang C, berdasarkan diagram tadi, kemudian jelaskan, tuliskan dalam satu paragraf perbedaan dan persamaannya. Kalau persamaannya dalam cerita fiksi dan pengalaman pribadi adalah tadi ya, sepeda ontel merupakan barang antik. Perbedaannya adalah kalau di cerita fiksi sepeda ontel sangat mahal dan tinggi, namun ayah Dindin tidak menjual. Sedangkan pada pengalaman pribadi dijual oleh ayah karena harganya sangat tinggi. Kemudian gambarlah persamaan dan perbedaannya. Nah ini ya, kalau yang tadi kan dia seperti ini ya, gambarnya masih gambar kartun. Nah kalau ini yang gambar dari pengalaman ya. Kemudian dipresentasikan ya. Lalu berikutnya ini ada sedikit percakapan antara Udin dan Made. Lalu juga ada bacaan dengan judul Sepeda Ontel Banjiri Kota Bandung. Nah ini boleh dikerik baca dulu sedikit ya. Baru kemudian kita akan menjawab di bagian yang selanjutnya. Nah ini nomor 1, kita diminta untuk menganalisis artikel tadi, lalu mencari dampak persatuan dan kesatuan ya di tabel ini. Yang nomor 1 sudah dicontohkan dari buku, jadi kita lanjut ke nomor 2. Mengenakan pakaian tradisional daerah. Ya, semangat menjaga tradisi yang dimiliki oleh komunitas, kemudian menunjukkan identitas komunitas yang diikuti, menjadi sarana membangun kebersamaan dalam komunitas. Lalu di bagian ini mengenal pakaian adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, menghargai budaya suku bangsa yang lain, lalu mengobarkan semangat persatuan dalam perbedaan. Kemudian kegiatan Bandung Lautan Ontel. Nah, ini menyatukan seluruh anggota komunitas sepeda ontel bersama-sama ikut menyukseskan kegiatan olahraga di Kota Bandung, menambah jumlah anggota komunitas baik yang berasal dari dalam dan luar negeri. Bagian ini berkontribusi dalam membangun generasi bangsa yang berkualitas, membangun kebersamaan untuk melawan kondisi yang tidak berpihak pada masyarakat, menggelorakan masyarakat mendukung PON ke-19 dan Peparnas ke-15 ya, tahun 2016. Ayo renungkan. Menurutmu dampak modernisasi terhadap sistem transportasi apakah yang paling mempengaruhimu? Kenapa? Bagaimana caramu menghadapi? Nah, menurut Karina yaitu adalah dampaknya dari penghematan waktu. Ya, karena semakin canggih, semakin cepat juga waktu perjalanan ya. Kemudian tentunya diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan alat transportasi agar tidak merugikan diri sendiri. Kemudian bagian kerjasama bersama orang tua, diskusikan dengan orang tuamu alat transportasi apa yang menjadi pilihan utama. Jelaskan alasannya. Nah, kalau di sini mungkin keluar bersama ada mobil ya. Pertama lebih cepat ya mencapai tujuan dibandingkan alat transportasi lain karena harus naik turun di tempat tertentu ya. Kemudian ini contohnya ketika pergi ke rumah nenek yang berada di pelosok desa, kalau pakai kereta api kurang efisien tadi ya, berhenti di stasiun lalu harus menggunakan angkutan lain. Sementara kalau gunakan mobil pribadi langsung menuju rumah nenek. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.